di situ lagi. Jadi anu ya, sudah tumpul ya. Jadi masih ada sebenarnya passion untuk ke arah situ tuh, untuk mengasah lagi, untuk memulai lagi itu sebenarnya ada. Cuman memang yang namanya kodratnya saya nih ya pribadi untuk memanage antara kembali aktif menulis dengan keluarga tuh saya belum belum pandai untuk mengatur itu Hmm, gitu. oke. Jadi Manajemen waktunya ya, lebih ke manajemen ya, waktu ya. manajemen waktunya belum bisa karena ya jujur aja saya masih ada anak kecil gitu kan. Iya. Jadi ya banyak excuse-nya lah. Tapi passion sebenarnya masih ada. Makanya saya di kesempatan ini tuh sebenarnya pengen menimba ilmu nih dari senior-senior, dari suhu-suhu yang sudah mumpuni gitu. Mudah-mudahan tercerahkan lagi. Itu Mbak Amin. Budi. Ya, kita sama-sama belajar, Bu. Nanti kalau saran saya sih, karena saya Kompasianer ya, ya nanti gabung di Kompasianer. Nanti ada Mas Iksan juga, Mas Kamil akan sebagai Komite Eksekutif Kompasiana. Jadi nanti Ibu bisa gabung di Flomaya nanti, supaya nanti sering menulis di Kompasiana. Nanti Mas Kamil akan sedikit memberikan gambaran bagaimana atau apa manfaat untuk menulis di situ. Artinya ya Siap. jadi bisa yang tadinya itu tidak tumpul lagi gitu kan. Ya, saya sebenarnya akun di Kompasiana udah ada, Pak. Cuman ya pasif ya. Nah, berarti Jadi saya Kompasianer nih. cuman nulisnya itu yang nggak aktif, hanya sebagai pembaca aja saya so far. Iya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan ditarik, kita Halo, tarik nih, cek peluang harus Kang, nih sama suara saya teman-teman. jelas. Halo Siap. Pak Kamil, jelas. Mas Kamil jelas suaranya. Ya, Ya, ini udah mulai belum ya? Belum ya? belum. Ini kita masih ngobrol dulu. Nanti Mas Kamil Masih. kita persilakan Halo. untuk bicara. Iya, halo Sementara ini Mas dan karena Mbak. masih nunggu waktu, ada yang hadir ada di offline, masih ada katanya yang agak terlambat. Nah, terus yang online juga, kalau kemarin agak banyak yang daftar, ini belum muncul, mungkin masih on the way Zoom meeting room. Ya Iya, biasalah. Tapi Kang, ini mohon mohon nanti maaf. gimana Pak Iksan? Iya, mohon maaf nggak bisa datang offline ya. Ya, Jadi, nggak apa-apa. jadi kita di online Pokoknya aja. Pak Iya. Iksan datang aja udah seru. Kita buat seru lah. Dan ini saya izin nanti ini direkam nanti sebagai Ya, dokumentasi. nggak apa-apa. Jadi Flomaya nanti kita upload di Flomaya sebagai, ya kalau yang mau belajar, mau dengar bagaimana proses diskusi kita, proses pemaparan materi berlangsung, saling untuk tetap apa media pembelajaran lah. Baik, sudah jam 11 tepat ya. Kita agak terlambat dari jadwal, tapi kita akan mulai lagi. Semoga keterlambatan ini juga tidak memberikan hal yang tidak baik untuk kita semua. Baik, saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat lahir dan batin, dan diberi waktu untuk bertatap muka, walaupun hybrid ya, ada yang offline dan ada yang uh, uh, kali ini kita sangat beruntung, narasumber sudah hadir semua. Pak Iksan Kamil dari Kompasiana sudah hadir, saya sendiri, dan ada Pak Hartanto Sanjaya juga sudah bersama-sama kami offline hadir di tempat saya. Dan ini menambah buat saya apa ya, kalau narasumber sudah hadir langsung itu ruhnya berbeda gitu. Saya akan Oh iya. lebih asik nanti diskusinya sebetulnya. Nah, kebetulan saya juga di Flomaya, jadi saya atas nama rekan-rekan di Flomaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Bapak Ihsan, dan Pak Tanto dari Kompasiana, dan dari Pak Tanto dari BRIN. Pak Tanto juga adalah seorang blogger, nanti ada perkenalan ya setelah pada saat sesinya nanti. Kotor nggak Dan Pak? kebetulan kegiatan ini juga Kotor nggak? Debu ya? kami kerjasamakan dengan Hmm? komunitas Labiorit, itu komunitas yang baru terbentuk, yang Di nanti akan ada di
Oke. disampaikan oleh salah Yes, seorang Mas. pengurusnya untuk menjelaskan sedikit tentang labior itu seperti apa. Dan kebetulan kalau kemarin kita juga dari Flomaya ada beberapa ya, sebagai laporan juga ke Mas Iksan Kamil bahwa beberapa anggota dari kita itu ikut di kegiatan Kompas Gramedia juga, yaitu jurnalisme kebangsaan. Dan kemarin saya dihubungi lagi juga oleh Kompas Gramedia untuk membantu atau mendukung terbentuknya komunitas yang ada kaitan dengan jurnalisme kebangsaan. Dan saya pikir ini merupakan hal bagus ya sebagai proses dari uh, penyebaran literasi dalam berbagai aspek. Mungkin itu dari saya sebagai wakil dari Flomaya. Kemudian saya mohon dari Labiorit ada Ibu Yaltini yang bisa sedikit menyampaikan terkait dengan seperti apa sih sebetulnya itu secara singkat ya Ibu Yaltini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan saya Yaltini Hildawati dari Labioret, perwakilan dari Labioret. Terima kasih untuk Bapak Iksan Kamil selaku perwakilan dari Kompasiana, kemudian Bapak Hartono Sanjaya sebagai narasumber, serta Bapak Bugis Sumirat sebagai narasumber dan juga sebagai yang bersedia di rumahnya ditempatkan untuk kegiatan ini. Labirin ini merupakan organisasi yang baru terbentuk belum lama, di mana terdiri dari beberapa orang alumni biologi UNAS. Kita itu berkegiatan sebagai wadah berkegiatan sosial dalam berbagai bentuk, yang utamanya adalah mendukung upaya-upaya literasi masyarakat yang mengutamakan perubahan iklim. Kita juga care untuk Indonesia seperti akronomi laborer di bagian belakang namanya. Kegiatan strukturasi ini, kepenulisan ini merupakan kegiatan kerjasama kami yang pertama kali dengan komunitas Flomaya, di mana salah satu pembicaranya merupakan pendiri dari laborer, yaitu Kang Bugi nih. Makasih ya Kang sudah sudah bersedia untuk rumahnya ya Kang ya. Gitu. Sama-sama. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa hadir, saya hanya online aja ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Terus L ya, salam literasi. Salam literasi. Ya, makasih Bu Yaltini Hildawati atas pengantarnya, memperkenalkan Labiorit itu apa sih. Jadi sudah banyak yang saya tahu, sudah banyak agenda yang akan dilakukan setelah kegiatan pertama ini. Lumayan nanti akan dengan institusi-institusi lain, organisasi-organisasi lain. Terima kasih, dan selanjutnya kita dengarkan dari Pak Iksan Kamil untuk memberikan pengantar tentang Kompasiana. Dan mungkin ini juga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Iksan Kamil. Kepada Pak Iksan Kamil, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Bugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Kebetulan saya di Kompasiana sebagai salah satu dari tim komunitas di Kompasiana. Sebelum memulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Flomaya dan teman-teman atas kesempatannya mengajak Kompasiana berpartisipasi pada kegiatan Cucurak Literasi kali ini. Karena ini saya lihat ada beberapa peserta yang mungkin belum mengenal Kompasiana. Di sini saya mau coba memperkenalkan sekilas saja tentang apa itu Kompasiana dan apa saja aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di dalamnya. Secara mungkin sekilas kita udah tahu ya bahwa Kompasiana merupakan platform blog berbasis
UGC atau lebih dikenal dengan user generated content, yaitu di mana konten dibuat langsung oleh para user. Siapa saja bisa menulis di Kompasiana, pelajar, mahasiswa, dosen, guru, atau profesi lainnya bisa membuka akun dan langsung menulis di Kompasiana. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Pertama-tama kita harus membuat akun dulu di Kompasiana, kemudian setelah akunnya sudah jadi, kita sudah bisa langsung mulai menulis dan membagikan konten serta interaksi di Kompasiana. Secara sederhana, jika bingung mau menulis apa, mulailah menulis dengan hal-hal terdekat dan kita kuasai. Di Kompasiana selain sebagai wadah menulis, Kompasiana juga bisa kita jadikan sebagai tempat berjejaring, berkomunitas, aktualisasi diri, dan melatih kemampuan menyampaikan gagasan. Ada banyak program yang sedang berjalan di Kompasiana yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Salah satunya adalah kelas meeting untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, space to speak, dan topik pilihan. Saya coba jelaskan singkat bahwa kelas meeting merupakan kompetisi membuat konten bagi pelajar dan mahasiswa maksimal strata 1. Selain berhadiah uang jajan, pemenang berkesempatan mengikuti kelas eksklusif membuat konten dari para mentor di KG Media dan praktisi lain. Selain acara kompetisi menulis, Kompasiana juga sedang ada, bisa dibilang semacam diskusi atau podcast mingguan yang diadakan melalui fitur Space di Twitter tentang tema-tema terkini. Jadi bagi teman-teman yang mau menyimak diskusi ini bisa langsung nimbrung di Twitter Kompasiana setiap hari Rabu jam 5 sore. Selain itu juga di Kompasiana sedang berjalan topik pilihan kolaborasi. Ini merupakan tantangan membuat konten di Kompasiana dengan tema yang diusulkan oleh para Kompasianer yang pakar di bidangnya masing-masing. Seperti contohnya minggu ini topik pilihan kolaborasi sedang berjalan dengan Kompasianer Veronica Gultom yang merupakan pakar bidang teknologi yang mengulas tentang ChatGPT dan artificial intelligence lainnya. Selain itu juga Kompasianer bicara tentang Kompasiana dan Kompasianer tentu tidak lepas dengan komunitas yang ada di dalamnya, berjejaring dan berkomunitas. Kurang lebih sampai saat ini ada sekitar 50 komunitas Kompasiana yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari komunitas hobi maupun regional. Salah satu contoh komunitas hobi bisa dibilang seperti Plomaya ini, yaitu vlogger Kompasiana pemerhati budaya yang sering mengadakan kegiatan salah satunya tentang literasi menulis. Kompasiana komunitas regional itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misalnya kayak komunitas Kompasianer Jogja dan komunitas Bandung dan lain sebagainya. Saya baru dapat update kemarin bahwa ada sedikit bocoran bahwa Kompasiana dalam waktu dekat sedang mengembangkan channel baru khusus untuk komunitas yang ada di komunitas apapun bisa langsung bergabung dan para member komunitas bisa langsung join ke komunitas tersebut. Selain itu, di dalam grup juga bakal ada banyak aktivitas informasi dari beragam komunitas yang bergabung di jalannya. Selain program yang saya sebutkan tadi, ada beberapa program lain yang barangkali perlu teman-teman ketahui seperti Kampusiana, yang merupakan program yang mengakomodasi kebutuhan para pelajar atau mahasiswa, sekolah, dan kampus agar dapat meningkatkan keterampilan dalam membuat konten serta membuka peluang dari potensi yang dimiliki.
Di dalamnya berisi beragam rangkaian kegiatan seperti acara Ghost to Campus, Creator Academy, sampai dengan Kompasiana Youth Creator. Informasi terkait event dan aktivitas lain di Kompasiana bisa teman-teman cek informasi selengkapnya melalui kanal Kompasiana event.kompasiana.com. Selain keuntungan berjejaring, aktualisasi diri, dan memperluas pengalaman, ada benefit lain yang bisa kita dapatkan di Kompasiana. Seperti yang saya singgung di awal, selain medium berjejaring dan aktualisasi diri, benefit lain menulis di Kompasiana ada seperti car reward yang merupakan loyalty program yang diberikan Kompasiana kepada Kompasianer dalam bentuk insentif berdasarkan hitungan keterbacaan setiap bulannya. Selain itu juga ada blog competition yang seperti namanya ini merupakan kompetisi menulis bagi para blogger yang ada di Kompasiana. Biasanya blog competition ini informasi selengkapnya sama seperti event-event yang lain kita taruh di event.kompasiana.com. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu nih ada aktivitas apa yang sedang berjalan di Kompasiana, bisa langsung cek laman Kompasiana, atau bisa lebih detailnya bisa langsung cek event.kompasiana.com. Selain acara dari Kompasiana, di kategori tersebut juga ada informasi event-event dari komunitas di Kompasiana. Saya kira cukup sekian pengenalan tentang Kompasiana dari saya. Nanti bisa lanjut diskusi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sekali lagi, selamat menikmati acara Afromaya Cucurak Literasi hari ini. Dan kita tunggu konten-kontennya di Kompasiana. Ya, terima kasih Pak Iksan Kamil atas pengantarnya. Jadi sekali lagi ini adalah semangat untuk kita semua yang hadir untuk memenuhi banyak sekali kegiatan-kegiatan, acara-acara ataupun hal-hal yang menarik di Kompasiana yang tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya. Pertama tadi Pak Iksan juga sudah menyampaikan ajakan untuk terus menulis untuk yang sudah menjadi Kompasiana di Kompasiana. Kalau yang belum, ayo kita menulis di Kompasiana. Mungkin ada pertanyaan sebelum tadi katanya Pak Iksan ada keperluan. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iksan, sampai silakan. Kalau ada mungkin Pak Hartanto juga boleh nanya, Pak Edi, Bu Ira, Bu Yaltini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan yang tadi telah disampaikan. Iya boleh saya tanya. Mangga, Izin. silakan. Mangga, Pak Edi. Saya Edi Rahman dari Tanah Sereal Bogor. Kebetulan saya aktivitasnya itu bank sampah dan daur ulang. Oh. Saya kebetulan pernah waktu itu bikin blog. Jadi saya tulis di blog tulisan-tulisan saya. Tapi sekarang sudah nggak aktif lagi. Nah, jadi ya memang karena tidak punya ilmu tentang menulis, tapi pengen banget nulis, jadi saya tuangkan di situ. Nah, saya tahu Kompasiana itu baca saja, tapi nggak pernah upload artikel, dan baru tahu dari temen ternyata menulis di situ asik juga. Saya bilang pengen juga saya. Tiba-tiba saya dapat link dapat info ini dari temen di bank sampah juga, Bu Neni. Katanya temen dari salah satu yang di sini. Oh iya, Neni Rashid ya? Ya. Iya, saya kenal beliau. Saya bilang, wah bagus banget nih Bu. Saya pengen kalau bisa kopdar atau namanya offline-nya. Cuman karena nggak sempet, nanti saya jam 1 harus berangkat. Jadi ya saya ikut Zoom aja ya Bu. Oh ya nggak apa-apa kan. Ya udah. Nah itu bagaimana caranya? Apakah ada aturan-aturan tertentu? Misalkan, oh ini harus punya kaidah penulisan yang baik baru bisa masuk ke Kompasiana atau bagaimana gitu. Itu aja sih, makasih. Biar saya pede. Terkait udah dijawab sama Mike San, habis ini Pak Edi langsung siap menulis ya di Kompasiana. Ya, sebenarnya kalau terkait peraturan ya Kang Edi, di Kompasiana sebenarnya udah ada sih syarat dan ketentuan Kompasiana. Cuma sebenarnya kalau misalkan
kategori atau tema yang diangkat di kita sebenarnya bebas ya. Kita itu kan platform blog yang user bisa menulis tentang apa saja gitu di situ sesuai dengan minat dan hal-hal yang ia kuasai seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada tema spesifik yang itu ya kita serahkan ke user masing-masing. Cuma terkait syarat dan ketentuan itu yang bersifat umum saja gitu. Misalkan kayak bisa dibilang kayak tentang copy paste atau isu-isu yang mungkin provokatif dan lain sebagainya itu yang bersifat syarat dan ketentuan yang bersifat umum terkait tulisan. Cuman terkait tema ya kita bebaskan teman-teman Kompasianer. Kompasianer ini sebutan bagi penulis di Kompasiana gitu. Teman-teman kayak Kang Bugi biasa kita sebutnya Kompasianer. Itu tetap kita serahkan ke mereka gitu. Mau menulis tentang fiksi silakan, mau menulis tentang opini atau cerita jalan-jalannya, atau mungkin dari latar belakang Kang Edi ini tentang lingkungan gitu, Bang sampah bisa diceritakan tuh hal-hal kayak gitu tuh. Nanti Oh di ya, kategori lingkungan itu saya kira cukup menarik tema-tema yang diangkatnya. ya baik. Kayak gitu kan. Ya, Kalau ya ya nanti misalkan itu tinggal dicoba-coba aja buka langsung bikin akun gitu. Misal mau bikin akun udah tinggal login dan ikuti panduan yang ada di dalamnya aja sih. oh ya siap siap. Makasih banyak. Pak Edi, tambahan dari saya itu tadi Siap. semangat yang sangat bagus dari Pak Iksan. Nah, karena Pak Edi ada di Bogor dan kenal yang dengan Bu Neni itu, Plomai juga kemarin udah nawarkan ke Bu Neni sih kalau kita mau ngadakan misalnya untuk semacam penyegaran dalam menulis gitu. Jadi supaya sebenarnya itu yang saya tawarkan ke Bu Neni itu bagaimana kegiatan-kegiatan positif seperti bank sampah ini bisa di blow up gitu melalui tulisan dari yang Ya, bersangkutan tapi betul sekali. jadi pelaku-pelakunya kayak Pak Edi, Bu Neni itu dia mengupload di Kompasiana terkait dengan apa kegiatannya. Jadi saya rasa akan menarik bahwa oh ternyata di Bogor udah banyak, daerah-daerah lain bisa untuk ini. Nanti bisa kita bicara lagi setelah kegiatan ini, Pak Edi. Ya, makasih. Ya, atau nuhun. Ada lagi pertanyaan? Bu Ira, mungkin tadi sambil di dapur juga mungkin masih bisa atau mau nanya. Lanjut Pak, saya sambil balik ayam. Sambil balik ayam panggang. Nyimak. Aduh, ini harus ikut cucura kata ibu ke sini kalau ada ayam panggang. Next time insya Allah Pak. Iya. Ibu Yasini ada pertanyaan atau komentar terkait ini? Oke, belum ada. Pak Tanto ada? Ada. Oke, berarti Pak Iksan sudah tidak ada pertanyaan untuk Pak Iksan. Jadi sekali lagi tadi Pak Iksan closing Pak Iksan untuk sesinya, ajakan atau apa? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Buat teman-teman yang hadir di kegiatan hari ini, selamat mengikuti kegiatan dari Plomaya Cucurak Literasi Kepenulisan dengan narasumber Kang Bugi dan Mas Hartanto Sanjaya. Semoga apa yang didapat hari ini bisa langsung diceritakan di Kompasiana. Saya tunggu konten-kontennya dari aktivitas hari ini di Kompasiana. Mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena saya ada satu dan lain hal. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung di challenge tuh sama Mas Iksan, langsung upload, langsung bikin konten. Siap, pokoknya Plomaya kita ikut apa provokator positif ya untuk teman-teman biar banyak menulis gitu. Karena saya termasuk ya sangat inilah dengan dunia literasi. Pak Hartanto juga yang aktif, malah Pak Hartanto udah hasilkan buku tunggal, penulis tunggal. Saya belum nulisnya keroyokan terus. Ntar saya harus belajar dari Pak Hartanto. Baik, makasih Pak Iksan atas kesempatannya. Ya, sama-sama Kalau ada Kang. kebetulan enggak lipat ini, tapi ya kalau mau ikut anytime silakan. Atur Oke. nuhun sebelumnya dan selanjutnya ya makasih. Selanjutnya saya akan seperti yang sudah disusun acara, saya akan masuk ke yang bagian saya.
Nah, ini yang tadi Sunacara sudah, sekarang saya tentang berpikir kritis menulis manis. Jadi saya mungkin sudah, kalau yang belum kenal, saya nama Bugis Sumirat, saya pengurus di Promaya, juga kemarin ikut dengan Bu Yalti ini mendirikan Labiorit. Nah, kemudian sehari-hari saya bekerja di BRIN sebagai peneliti sosiologi lingkungan. Nah, kenapa saya perlu untuk menyampaikan? Karena kebetulan saya ada beberapa tulisan saya di Kompasiana terkait dengan bagaimana menulis, kemudian menulis ilmiah populer dan lainnya, juga Kompasiana sebagai ajang saya untuk berlatih menulis. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk Bapak Ibu yang belum menulis, mulailah menulis, yang sudah menulis semakin dipersering. Tetapi kaitannya adalah bahwa kenapa kita perlu, menurut saya, untuk berpikir kritis menulis manis ini, supaya apa yang kita lakukan pada saat berpikir itu, pada saat menulis itu betul-betul memberikan manfaat, ya, bukan malah kebingungan. Karena sekarang dengan jari dan jempol saja itu setiap orang sudah bisa membagikan apapun, ya, video, kemudian tulisan, tweetan kalau di Twitter, kemudian hal-hal lain gitu. Jadi dunia ini sebenarnya penuh sekali oleh lalu lintas beredarnya informasi. Tetapi kadang-kadang saya melihat banyak yang kurang melakukan critical thinking atau berpikir kritis untuk membuat konten atau membuat tulisan tersebut, walaupun untuk tingkat Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok misalnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang yang kalau kita lihat bahkan banyak yang seperti menjadi sampah gitu, karena tidak adanya semacam mempertimbangkan apa kalau kita melakukan atau sharing sesuatu di dunia tulis menulis ataupun di dunia media sosial. Enggak, saya pikir ini merupakan topik yang menarik buat, karena saya sendiri sekarang ini memang sedang gencar untuk termasuk menyebarluaskan ya tentang critical thinking ini, karena kalau dilihat sebetulnya intinya mudah, bahwa kita melakukan berpikir aktif, dan kalau kata Cak Lontong apalagi mikir gitu kan, itu ajakan untuk kita semua harus dipikir, apalagi kalau dilihat dari susunan tubuh kita kan, bagian yang selalu kita mikir itu ada di bagian atas. Itu sebenarnya secara fisiologis menunjukkan bahwa itu harus didahulukan. Dan kemudian di dalam kebetulan di keyakinan saya juga bahwa kita tuh diminta juga untuk berpikir sebetulnya, itu di dalam pengertian ulil albab, ya, karena kita punya akal ya untuk berfungsi sempurna. Itu di Quran disebutkan di surat Ali Imran bahwa tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi kita baru bisa melihat sesuatu kalau kita menggunakan akal. Sehingga saran saya adalah kita selalu berpikir, ya, think dan think. Kemudian saya mengaitkannya dengan read, yaitu ikro, ya, supaya bahwa kita untuk berpikir ada landasannya, ada referensinya, yaitu dengan cara membaca. Nah, dengan membaca, tulisan akan memperkaya tulisan. Jadi biasanya kalau saya dari baca dulu, kita lalu timbul ide, kemudian kita bikin catatan, lalu kita tulis, sehingga tulisannya akan bermakna, gitu, akan ada nilai plusnya, gitu. Sehingga buat saya maka yang penting adalah kita membaca, lalu kita tuliskan apa yang kita baca, ataupun dari bacaan itu menjadi inspirasi untuk kita menulis. Jadi baca itu bukan hanya dalam segi untuk membaca buku, tapi melihat situasi sekeliling. Kayak tadi Pak Edi, dengan yang dibaca adalah bagaimana lingkungan di sekitar bank sampahnya. Itu yang bisa dijadikan bahan yang kemudian kita tulis. Lalu baca lagi dengan cara gimana sih sebetulnya misalnya peraturan tentang persampahan. Nah, terus kita tulis lagi, tulisan kita akan kaya gitu. Dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sebagai penyebar hoax ataupun hal-hal lain. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, bagian selanjutnya adalah juga lalu publish. Nah, itu yang kadang-kadang kayak tadi, banyak sekali catatan-catatan baik, tapi berhenti di catatan, atau berhenti di pikiran, atau berhenti di mungkin kita ngobrol sama teman, tapi tidak dipublish. Publish itu sekarang kita punya wadah. Kalau tadi suka ngeblog ya di blog, kayak Mas Hartanto ini ada blogger aktif, nulis di blog. Kalau yang Kompasiana ya silakan nulis di Kompasiana. Tadi Mas Iksan sudah menyarankan, menawarkan, bahkan men-challenge
publish yaitu di Kompasiana. Tapi kita lalui prosesnya, baca, kemudian kita tulis, kita baca lagi, kita tulis lagi seperti itu. Sehingga di sini kalau kita lihat ada sedikit challenge berpikir kritis mana yang paling tepat. Nah ini ada beberapa pertimbangan misalnya. Tentu di sini adalah bahwa yang perlu dilihat sebagai berpikir kritis adalah di poin ketiga, yaitu kita menganalisa informasi dan membuat penilaian yang masuk akal, gitu ya. Karena itu yang penting juga. Gitu. Sementara kita juga perlu juga sebetulnya untuk kemampuan bertanya secara pintar, ya. Artinya kita selalu bertanya kalau misalnya kita nulis ini kira-kira dampaknya gimana, atau referensinya udah cukup belum ya, atau mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan. Itu kita perlu terus melihat seperti itu. Nah, kemudian berpikir kritis yang mana sajakah? Nah, ini ada lagi situasi, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis informasi, mengidentifikasi permasalahan dan melakukan penilaian terhadap keberlanjutannya dan membuat keputusan yang tersebut. Jadi tiga yang di atas itu adalah yang masuk kepada berpikir kritis, tapi yang terakhir tidak. Jadi kita tidak sama sekali mengejar apapun yang sifatnya ada kaitannya dengan materi, tapi lebih kepada menilai situasi, kemudian kita mengumpulkan data. Nanti salah satu bagaimana cara mengumpulkan data akan disampaikan oleh Pak Hartanto di dalam pemaparan nanti. Kemudian menganalisis informasi, artinya dari data-data yang kita peroleh kayak berapa sih bank sampah menghasilkan sampah dalam per bulan, apa saja sampah, itu data. Itu bisa itu kita tulis gitu. Karena itu akan menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang sampah itu sendiri. Itu salah satunya. Nah, kemudian sehingga kalau gambar di kanan itu adalah gambar orang melihat di mikroskop, karena memang kita perlu sedikit waktu ya untuk melakukan berpikir ini supaya untuk menghasilkan tulisan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah ada beberapa hal ya. Kemudian seperti misalnya fokus pencari informasi dengan mencari sumber-sumber ataupun penulis yang kita familiar saja, tentu tidak. Karena kita tidak melihat yang seperti itu. Kita mengambil informasi kemana saja yang sesuai dengan topik yang akan kita cari informasi ini. Jadi bukan hanya yang penulis ataupun buku yang sudah kita tahu saja. Kemudian informasi secara luas terkait topik yang sedang kita pikirkan, ya kita mengumpulkan itu. Kemudian yang ketiga, biarkan pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk kita sendiri, tidak. Itu kita perlu jawab untuk kita tuliskan. Kemudian menyelami lebih jauh pandangan-pandangan orang lain juga tidak. Ya, kita tidak terlalu masuk ke situ, tapi kita lebih bagaimana kita melakukan analisa terhadap data yang kita punya. Kemudian bagaimana simulasi berpikir kritis. Nah, ini yang masuk kepada ini adalah sebetulnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang akan menantang kemampuan berpikir kritis kita terhadap satu hal atau permasalahan. Jadi itu yang hal selanjutnya. Nah, seperti contoh misalnya di gambar ini, apa yang sedang mereka lakukan? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira? Ada yang mau jawab? Pak Edi misalnya? Atau Bu Ira? Terkait dengan foto yang nggak muncul nggak soalnya? Muncul kok. Kenapa nggak ya? Di yang lain muncul. Ya muncul. Jadi ada foto 2 orang ya, itu sedang berpakaian pengantin. Harusnya muncul, Pak. Oh iya. Ya. Itu ada foto. Atau Bu Ira mau coba jawab misalnya? Apa yang bisa kita ceritakan dari foto ini? Sepasang pengantin yang hendak yang bahagia, yang hendak pergi ke gereja mungkin. Ya, betul. Jadi setelah itu ada lagi bisa kita ceritakan? Bahagia, memperlihatkan kebahagiaan. Ya, karena senyum ya. Ada lagi bisa kita ceritakan? Ya, jadi dari 2 informasi tadi itu kita bisa melihat bahwa ada 2 orang, iya, satu berpakaian jas, satu berpakaian seperti pengantin, sudah bergandengan tangan.
Yang satu senyum seperti bahagia, di sana seperti gereja seperti akan menikah. Tapi itu saja yang bisa kita ceritakan. Kita nggak bisa cerita apakah betul mereka mau menikah, apakah betul mereka pacaran sebelumnya, apakah betul itu gereja, gitu. Ataukah betul senyumnya itu senyum bahagia. Kita nggak bisa. Kenapa? Kita tidak punya data-data terkait dengan foto ini. Jadi foto ini hanya kita yang bisa kita ceritakan adalah yang kita lihat. Gitu. Nah, itu yang saya ini kan maksudkan di sini adalah gambaran. Kadang-kadang foto banyak sekali orang yang pintar sekali dan tanda petik menerjemahkan foto, bercerita tentang foto yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau yang seperti ini ya kita bisa cerita seputar yang kita lihat. Betul, pakaiannya ini senyum, ya bahagia, kita nggak tahu, ya kan? Karena bukan apa-apa. Kita tidak punya data terkait itu. Nah, untuk itu bagaimana kita menindaklanjuti ini kalau kita akan buat cerita? Kita perlu tentang data. Kalaupun tidak, barangkali foto ini hanya kita gunakan sebagai foto sampel. Misalnya kita cerita tentang pasangan yang bahagia ini, kita gunakan, ambil dan kita kasih captionnya. Contoh ini di sumber dari mana. Tapi bercerita lebih jauh tentang foto kita nggak bisa, karena kita tidak punya data-data yang cukup terkait hal itu. Itu jadi kira-kira berpikir kritis adalah kita membatasi pada apa yang kita ketahui. Kalau kita mau tahu ya kita melakukan analisa, mengumpulkan data dan seterusnya. Baca, tulis, baca, tulis. Nah, kita membacanya kita nggak bisa banyak, hanya apa yang kita lihat. Maka pertanyaan selanjutnya apa? Apakah sudahkah Anda berpikir kritis? Semoga selepas ini kita makin bisa menjadikan diri kita untuk berpikir kritis. Kemudian, sudahkah Anda menulis secara kritis? Nah, ini juga ini pertanyaan buat saya khususnya dan buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Dan mungkin saya akan juga sedikit memberikan ada video menarik yang bisa jadi gambaran kira-kira seperti apa dari sudut pandang yang lain. Tapi intinya adalah karena kita adalah mengarahkan ini kepada menulis, maka semua yang kita gunakan sumber project ini untuk kegiatan tulis menulis. Coba kita dengarkan ya. Oh, suara juga ada. Ada suaranya. Masih belum ada. Iya. Oh, something wrong mungkin. Sorry. Saya nggak tahu ya kenapa. Atau, oh sebentar. Atau saya batalkan aja karena mungkin ada kesalahan teknis. Tidak bisa keluar suaranya. Volume sudah tinggi. Oke, berarti saya stop saja. Kita akhiri. Itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan ataupun berpikir untuk kita semua supaya menghasilkan tulisan yang lebih bernas lagi. Dari saya akhiri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Pak Hartanto. Bentar ini. Pak Hartanto bisa langsung share dari situ. Ada yang mau di-share? Ya, saya udah stop ya berarti. Atau masih kelihatan ya? Saya lihatnya. Gimana nih Pak Hari? Ini. Multiple participant. Coba kalau Pak Hari langsung. Kalau langsung new set. Nah itu bisa. Belum. Belum muncul. Belum. Belum.
Tes suara saya terdengar? Masuk. Oke. Apakah slide sudah muncul di layar? Belum. Masuk slide yang tadi. Iya, bentar. Atau sementara tidak usah pakai slide, bisa juga sih. Sebentar. Let's click to exit. Stop share. Coba sekarang Pak Fahad. Saya share ya. Ya, bisa. Saya share. Sudah? Ya. Sebelumnya saya berikan pengantar Pak Fahad hari ini merupakan seorang blogger. Pak Fahad konten Kompasiana bukan? Pernah menjadi anggota Kompasiana. Itu masih punya akun ya? Tapi Masih Kompasiana. apakah sudah dihapus atau belum? Atau juga saya. Iya. Jadi Kompasiana juga, saya anggap Kompasiana karena belum dicek ya aktif atau tidak akunnya. Dan sehari-hari Pak hari ini tidak sebagai perekayasa ahli media di print. Jadi saya juga di print beda OR. Ya Pak Har lebih berkutat dengan hal yang berbau geospasial, tetapi karena seorang blogger tentu yang diinisiasi tidak hanya masalah-masalah serius yang ada kaitan dengan kantor dan yang tidak serius juga banyak. Salah satunya adalah yang telah menjadi buku ini. Dan kalau menurut saya ini sangat menarik karena seperti yang ada di slide itu sudah kelihatan inspired by true story. Jadi kalau buat saya yang namanya true story pasti asik ceritanya. Dan untuk itu kita coba dengarkan keseruan dari bagaimana proses menulis buku ini dari pengumpulan data sampai menjadi sebuah buku. Silakan Pak Hartanto Sanjaya, saya persilakan. Ya, maaf ini kok saya share-nya jadi kacau. Stop sharing dulu. Mungkin share nanti aja ya. Soalnya nggak terlalu banyak bahan yang di sana. Jadi selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari Promaya, dari Bayorit ya, juga terutama dari Kompasiana. Benar saya dulu adalah Kompasianer. Ya. Saya katakan dulu karena memang saya sudah mendaftar dan punya akun Kompasianer dan sudah posting beberapa blog di Kompasiana. Tapi kemudian ya dengan berjalannya waktu kemudian lupa nulis dan sebagainya sampai akhirnya saya aktif di satu provider ya, kalau bisa dikatakan provider di semacam Kompasiana juga, dan saya menulis beberapa tema dari blog saya gitu. Jadi ada yang temanya personal, ada yang temanya jalan-jalan personal itu maksudnya personal kerja, ada juga tema yang jalan-jalan gitu ya, ada juga yang temanya tema lingkungan di sekitar saya gitu ya. Jadi beberapa tema yang mungkin malah nggak fokus gitu ya. Nah, jadi itu sedikit tentang saya. Kemudian tadi Pak Ihsan Kamil juga memperkenalkan kita banyak sekali hal di Kompasiana yang bisa kita manfaatkan. Tuh saya jadi ingat kembali bahwa zamannya blog itu ngetop banget gitu kan. Terus kemudian saya hadir di sana juga mungkin sekian belas tahun yang lalu ya. Jadi asik lah saya menemukan satu dunia di mana saya bisa mengekspresikan apa yang saya inginkan tanpa perlu terlalu banyak macam-macam gitu ya. Macam-macam itu misalkan peraturan A, peraturan B gitu ya. Enggak lagi. Saya bebas tulis apa saja. Yang penting adalah yang saya tulis itu saya bisa bertanggung jawabkan. Gitu ya. Walaupun mungkin tidak terlalu resmi, ya pastinya tidak terlalu resmi. Kalaupun ada yang tentang yang saya tulis itu lebih resmi,
ya mungkin hanya diketahui oleh beberapa kalangan saja, karena memang keilmuan saya agak tidak terlalu populer ya. Kemudian tadi Kang Bugi ya, Kang Bugi ini teman saya di komunitas blogger Bogor, di Bogor ya. Nah, Kang Bugi ini juga saya kenalnya juga dari komunitas blogger ya. Komunitas blogger Bogor, saya kenal beliau sampai sekarang ya. Nggak bosan-bosan ya. Sampai sekarang jadi satu kantor ya. Satu kantor. Tadinya beda kita, beda mazhab kita dulu. Sekarang sudah jadi satu. Oke, mungkin itu perkenalan saya, Mas Kang Bugi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mas Hartanto. Slide-nya jadi ditayangkan? Enggak, ngomongin aja deh. Oh ya. Oke, itu tadi kalau di slide yang sempat muncul inspired true story mau benar nih, Mas? Ini betul-betul true story. Ya. Cerita pribadi atau cerita orang lain atau gimana nih? Ya, jadi judulnya adalah terinspirasi dari sebuah kisah nyata gitu ya. Memang yang saya tulis dalam buku ini bisa saya tampilkan sekarang. Buku seperti ini ya. Nah ini bukunya kecil. Nah yang tampil yang saya ceritakan dalam buku ini adalah berdasarkan kisah nyata. Kisah nyata itu yang dialami oleh 1-2 orang yang kemudian saya personifikasikan menjadi satu person, kemudian saya buat ceritanya di sana. Ya biasalah namanya fiksi ya. Ini kan buku fiksi. Nah, kemudian karena memang ini menyangkut kondisi seseorang, dalam hal ini adalah penyakit gitu ya, penyakit kondisi personal, maka saya tidak mungkin menyebut nama sumber tersebut kan. Tapi saya menceritakan dalam kondisi yang menggambarkan kondisi yang dalam tanda kutip seutuhnya lah kondisi di sana. Jadi memang benar itu adalah dari true story dan kejadiannya berlokasi di sebagian besar, mungkin 90% kejadiannya terjadi di Amerika. Ini kan orangnya atau ada kasus apa gitu? Oh ya, jadi yang saya ceritakan itu adalah seseorang yang mempunyai atau menderita penyakit hepatitis C, ya. Dia menderita penyakit hepatitis C, kemudian dia kebetulan sama dengan saya dapat tugas di Amerika, di daerah Michigan sana, di Amerika Utara. Dan perjuangannya itulah dari detik-detik, dari hari ke hari saya rekam, kemudian dari sana saya mendapatkan satu masukan yang lebih detail lagi mengenai hepatitis C tadi. Hepatitis C itu kan seperti kita ketahui penyakit yang unik sekali karena sampai hari ini, tadi pagi saya melihat di websitenya WHO ya, itu belum ada obat penyembuhnya. Kalau bisa dikatakan penyembuh ya, saya bukan orang medis ya, atau saya tidak tahu terminologi lebih lanjut. Tapi demikian katanya. Dan penyakit hepatitis C itu penderitanya itu 30% itu bisa langsung sembuh tanpa ada treatment khusus, 30%. Jadi tergantung kekebalan tubuh. Tapi yang 70% itu bisa terus berada di tubuhnya, si virus tadi, sampai 15-20 tahun. Dan mempunyai akibat ke hati kita. Ada sirosis hati kita yang mengeras gitu ya. Hati kita mengeras dan kemudian larinya adalah nantinya ke kanker hati gitu. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat menarik karena juga di wilayah kita di Asia Tenggara itu banyak sekali penderita hepatitis C. Bahkan mungkin kita atau sekitar kita juga banyak yang menderita hal tersebut. Nah, hal tersebut yang saya lihat jadi satu hal yang unik. Saya sebetulnya tidak
berniat sejak awal itu kan saya mengalami ini di Amerika sekitar 3 tahun ya. Saya tidak sejak awal fokus ke hepatitis C ini enggak, tapi saya dari awal tuh hanya merekam kejadian-kejadian yang biasa sehari-hari. Setiap rekaman tadi seperti Kang Bugi sudah tampilkan, ada satu foto gitu kan, foto itu bisa bercerita. Nah, perbedaannya adalah saya yang foto sendiri, jadi saya tahu 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah foto itu diambil itu kejadiannya apa, itu saya tahu kan. Jadi dalam apa namanya bayangan saya tuh kalau foto ini ceritanya apa, foto A, foto yang lain ceritanya apa, dan seterusnya. Dan itu saya ribuan foto saya rekam gitu ya. Nah, timbulnya ide menulis ini justru setelah saya pulang ke Indonesia. Jadi setelah saya pulang ke Indonesia, baru timbul ide untuk menulis. Kenapa nggak yang dulu saya bukukan saja ya, saya masukkan dalam versi fiksi, kemudian saya coba mengolah dari foto-foto tadi. Jadi yang ribuan foto tadi saya lihat per kejadian. Oh ini menceritakan apa? Ini menceritakan apa? Ini menceritakan apa? Gitu. Jadi dari hal-hal yang sifatnya seperti kita merangkai kain perca ya. Kain perca itu kan kalau buat tas kan bagus ya, kain yang sobek apa yang digunting-gunting itu ya. Itu saya coba rangkai. Kemudian saya sesuaikan dengan profesi saya. Profesi saya adalah periset ya, sekarang namanya periset. Di mana saya harus bisa menggabungkan berbagai macam fenomena dan kemudian menarik apa namanya garis merah di sana seperti apa gitu. Jadi seperti itu Kang Budi kira-kira. Nah, kalau pada saat merekam kemudian mengambil foto, itu kan belum ada ide menulis. Ya. Jadi ide merekam itu untuk apa awalnya? Oke. Ini saya lengkapi lagi, belum ada ide untuk menulis buku ya. Tapi menulis sih selalu ada ide karena memang saya senang menulis dari dulu ya. Dari mulai pertama kali ikut blog itu waktu masih di Bogor dulu, kalau nggak salah tahun berapa ya, 2009 apa ya, itu apa namanya, saya memang suka nulisnya. Jadi setiap kejadian di lapangan tuh saya rekam, kalau ada yang menarik maka saya akan nulis. Pasti menarik banget. Dan itu sudah saya rekam di blog saya. Saya punya blog di hartanto.wordpress.com. Itu di sana rekaman. Kemudian saya buat tematik lagi pada saat saya di Amerika. Saya buat blog lagi dengan WordPress juga, ada di WordPress yang pertama tadi linknya. Itu tentang kehidupan selama saya di sana. Jadi tujuan tadi saya memotret itu sebetulnya bahan tulisan gitu ya, bahan tulisan saya. Jadi belum terpikir ini jadi buku, itu belum terpikir sama sekali saat itu. Gitu kan. Terus yang semacam encourage atau semangat sampai jadi buku. Nah itu, jadi begitu saya pulang kemari dari Amerika, kemudian tadi baru terpikir bagaimana kalau misalkan pengalaman yang unik tadi yang saya temukan dalam hal ini adalah tentang hepatitis D, kemudian saya tuliskan. Tapi orang yang nulis hepatitis D itu kan banyak ya. Apalagi saya basicnya saya bukan bukan medis gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa tentang hepatitis C. Gimana ya saya menuliskan? Akhirnya saya mempunyai ide, oke saya buat fiksi, kemudian saya tulis pengalaman di sana dengan person yang terkait di sana, kemudian saya kasih bumbu sedikit, banyak bumbunya, bukan sedikit, bumbunya banyak, kemudian saya buat apa namanya tulisan di sana. Jadi membuat buku itu tidak instan ya, karena memang saya tidak punya kemampuan itu. Jadi saya buat satu sedikit demi sedikit, dan cara membuatnya adalah saya memanfaatkan fasilitas-fasilitas bisa dikatakan yang free gitu ya. Saya gunakan di sini adalah dokumen di Google Docs gitu ya. Saya gunakan Google Docs. Di sana saya buat satu folder khusus tentang buku, kemudian saya buat dia apa namanya strukturnya, saya lihat kaitannya gitu kan antar
antar bagian itu seperti apa gitu. Lalu saya tulis. Yang saya tulis apa? Ya dari foto-foto tadi. Oh, foto ini menggambarkan apa? Saya tulis. Cara nulisnya adalah ya tulis saja. Jadi nggak ada pikiran ini bahasanya harus begitu, ini harus begini, ini harus enggak. Saya tidak mengenal satu pakem tertentu dalam menulis karena karena background saya adalah blogger, langsung saya tulis saja. Saya tidak seperti penulis novel pada umumnya lah yang punya pakem-pakem tertentu. Jadi saya tulis saja. Kemudian dari 2-3 bab yang sudah tertulis, saya lihat ada nggak sih kaitannya antara bab ini, maksudnya nyambung atau enggak gitu. Kadang-kadang saya lompat. Jadi saya sudah buat nih, misalkan ada 10 bab. Saya nulis di bab 3, kemudian ke bab 5. Kemudian mental lagi ke bab lain. Kemudian saya lihat, di sana ada nggak sih kaitannya gitu kan. Nah, kalau misalkan dia sudah ada, saya smooth aja. Saya bikin dia smooth supaya hubungannya nyambung lah gitu ya, saya nyambung. Tentunya tetap foto-foto di sana tadi yang jadi apa namanya, jadi kerangka saya gitu ya, bahwa saya di sana menceritakan tentang rumah sakitnya seperti apa, lokasinya di mana, bagaimana cara saya dari kampus, dari tempat saya kuliah ke rumah sakit tadi jalannya seperti apa, gitu ya, suasananya seperti apa, itu terekam sekali dari foto. Begitu saya foto, langsung di sini saya tahu bahwa oh jalan ke sana tuh begini, namanya apa, jam sekian dia padat atau enggak, kemudian kalau musim salju seperti apa dan sebagainya, itu terekam sekali. Karena di sana penyembuhan penyakit yang dilakukan di sana itu tidak dalam waktu 1-2 hari, itu dalam waktu 2 tahun. Jadi dalam waktu 2 tahun itu cukup lama, dan saya mengikuti karena memang namanya juga teman satu lab gitu ya, satu lab, jadi saya mengikuti dan apa namanya, walaupun tidak ada interest khusus saat itu, tapi setidaknya secara otomatis dia terekam di saya. Oh, berarti aktivitasnya ini. Rumah sakitnya mana. Saya pernah ngantar juga ke rumah sakit tersebut. Apa yang saya temui di sana? Dosen-dosen, salah. Apa namanya? Petugas medis di Amerika itu kayak apa sih dalam hal dia melayani pasiennya gitu kan? Ada dokter ahli, berapa lama sih dokter ahli itu bisa kita temui, kita harus buat janjian dulu segala macam. Nah, itu semua sudah masuk dalam ini saya apa namanya, dalam catatan saya. Sekali lagi, catatan itu bukan berarti saya ngetik satu ya, tapi saya merekam dalam foto. Sebagian besar saya rekam di foto, itu baru bisa saya tuangkan. Karena saya tahu persis, sekali saya foto, 1 jam sebelum sama 1 jam sesudah itu benar-benar masih terekam gitu Kang Budi. Berarti lengkap ya catatan, maksudnya rangkaian foto itu ya, ada tanggalnya, kelihatan ya di foto kan. Nah, itu jadi ini nyambung ya, walaupun saya buat materi kita nggak berjanjian dulu, tapi apa yang tadi saya sampaikan seperti ini, bahwa ini sebagai kan termasuk contoh bagaimana kita berpikir kritis. Jadi pada saat nanti membutuhkan informasi terkait, tinggal lihat foto, kemudian Pak melihat catatan di kepalanya apa yang terkait dengan foto itu. Kemudian seolah-olah berada di sana lagi, gambarnya seperti apa. Di sana dengan seperti ini, itu yang baru ditulis. Nah, itu yang ini paralel dengan apa yang tadi saya sampaikan. Tapi kesulitannya apa tuh Pak? Pada saat misalnya ini kan foto, tapi kan kadang-kadang kalau misalnya anggaplah tidak dicatat, kan mungkin lupa dari kita itu gimana Pak Hari mengatasi? Ya, saya gunakan internet. Ya, jadi misalkan gini, saya sudah pernah ke satu lokasi, misalkan rumah sakit gitu ya. Saya pernah ke rumah sakit, kemudian saya tahu rumah sakit itu seperti apa, kondisi tahu. Tapi saya dari sisi lokasi lupa juga nih. Saya buka internet, saya cari di sana rumah sakit ini jalan apa. Nah, itu baru saya dapatkan dari sana. Jadi kalau misalkan yang membaca buku ini adalah orang yang suka pemetaan, beliau bisa ikut menggunakan Google Maps.
Jadi dengan menggunakan Google Maps tahu, oh ini saya tuh geraknya, cerita saya itu geraknya kemana sih? Ke jalan mana? Ke bagian mana dari kotanya, kota Lansing ya? Ke bagian mana kota Lansing? Kemudian pada saat saya jalan keluar, pada saat saya menceritakan perjalanan keluar kota itu kemana, berapa kilo dan sebagainya, itu bisa dilihat, ditemukan di Google Maps. Karena memang kebetulan ilmu saya atau keseharian saya itu memang tentang mapping juga gitu ya. jadi menggabungkan hobi ya, bukan hobi sih, kebiasaan ya, menggabungkan kebiasaan kemudian dengan pemahaman tadi gitu. Jadi saya merekam, kemudian kebiasaan saya apa, jadi saya hafal saya kemana. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang saya ceritakan di buku tadi menyebutkan suatu lokasi, itu benar-benar ada lokasinya. Jadi saya ingin suatu ketika mungkin ada orang yang iseng ke sana mau melakukan perjalanan gitu ya, pilgrimage semacam itu, mungkin bisa mengikuti dari buku saya tadi. Apa ini ciri dari seorang yang ahli di geospasial kalau nulis? Jadi kayaknya ini perpaduan antara buku, kemudian yang ada kaitan dengan true story dan Google Map mungkin ya. Menarik sekali karena itu tadi, kalau ada yang memang suka membandingkan, misalnya disebut jalan A, kalau orang penasaran kan, apalagi sekarang tinggal buka di Google Map kan, oh di mana sih ini, oh seperti ini, apalagi kalau masukin Google Earth juga kan bisa kelihatan sampai kemana gitu kan. Nah, kaitan dengan geospasial atau latar belakang ini kan pada saat membuat buku pasti dalam kondisi bekerja kan, bukan lagi cuti kan. Iya. Nah, tantangannya gimana nih? Kan biasanya itu yang jadi kendala. Kayak tadi kan di awal misalnya Bu Ira bilang ini dengan 2 anak kecil segala macam itu menjadi kendala nih. Ini ya, kita belajar ya bagaimana yang hadir sekarang ini termasuk saya belajar dari Pak Har mengatasi kaitan antara waktu, pekerjaan dan menulis. Silakan Pak. Saya menulis itu saya anggap bukan satu beban atau satu kewajiban yang harus selesai dalam waktu tertentu gitu ya. Saya mengalir aja. Tapi saya juga berusaha konsisten. Artinya ini harus saya kerjakan. Harus saya kerjakan. Kalau tidak saya kerjakan dia tidak akan selesai. Kemudian juga dedikasi. Kalau dedikasi kan memaksakan diri kan. Dedikasi itu memaksakan diri bahwa satu hari saya harus melihat walaupun saya tidak menulis. Jadi saya harus membuka Google Drive, saya buka filenya, kemudian saya lihat-lihat. Kalau misalkan ada yang perlu saya perbaiki atau saya kurangi. Nah itu dedikasi ya. Jadi hal semacam itu aja yang saya terapkan. Jadi tidak sama sekali tidak memakan waktu kantor karena memang saya santai di rumah saja. Maksudnya pada saat saya santai di rumah saya buka internet lalu saya tulis. Kecuali pada satu waktu saya dapat ide nih, wah ini kayaknya dulu menarik nih. Gitu. Saya masukkan, saya sisipkan ke dalam salah satu bagian dari buku. Maka itu saya lakukan saat itu juga. Saya buka HP, saya nulis di Google Drive di HP, kemudian saya tuliskan apa aja yang pokoknya kalimatnya ngaco-ngaco nggak apa-apa, masalah perbaikan belakangan gitu kan ya, perbaikan belakangan. Saya rekam dulu, atau pointersnya saya rekam. Nah, mungkin nanti malam atau besok malam saya buka lagi baru saya lihat, oh ya ini maksudnya apa. Berarti pakai alat perekam juga? Enggak, saya tidak pakai alat perekam. Jadi saya benar-benar menulis dengan HP gitu ya, dengan HP. Kemudian setelah itu kalau ingin saya buat perpanjangannya atau penjelasannya baru saya buka laptop, baru saya lakukan. Jadi insya Allah sih, alhamdulillah ya, saya nggak menganggap ini sebagai beban sama sekali, dan saya sudah bertekad tidak mengganggu pekerjaan orang kecil. Keren. Karena fun aja, pokoknya fun, tapi harus ada target itu penting. Nah, ini berarti ini kata kunci nih yang harus kita pegang nih. Jadi yang penting fun ya. Jadi kalau udah fun ngerjainnya mungkin jadi ringan ya. Jadi kita nggak ada itu tadi. Jangan anggap ini sebagai beban. Saya pikir itu juga merupakan kata kunci ya untuk kita mulai menulis. Kayak tadi Pak Edi nanti
kita buang ya, berarti beban yang kita anggap beban dalam menulis kita Siap, jadikan siap. Siap. menarik kan ini buat saya dialog ini sangat menarik gitu kan bahwa Sekali. kalau yang selama ini kita anggap menulis menjadi pekerjaan berat, jadi nggak dikerja-kerjain. Tapi kalau kita anggap sebagai hal yang ringan, akhirnya pelan-pelan jadi kalimat, dua kalimat, lama-lama jadi buku. Bukunya berapa halaman ya Pak Har? Bukunya sekitar 130-an. Wih, lumayan tuh. Itu kan 130 cukup tebal ya, bolak-balik ya. Oke, baik. Sebelum kita ini ke bahasan berikutnya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada Pak Edi, ada Bu Ira, ada Kang Chan nih. Aduh, welcome Pak Kang Chan. Lagi di undangan ya kalau nggak salah. Ada Bu Wulandari ini dari Mojokerto. Selamat datang Bu Wulandari. Silakan kalau ditanyakan, saya pikir ini hal yang menarik ya untuk diekspor karena Terima kasih Kang Bobi sudah diundang. ya, ya. Bu Wulandari ada mau tanya nggak nih sama Pak Hartanto? Sebentar Pak, belum persiapan. Belum ya. Pak Edi mungkin atau Bu Ira? Diksinya itu. Atau kita break dulu sebentar ya. Ada azan sebentar. Ya, kita tunggu dulu. Ya, mohon maaf, ini kita break dulu sekitar 5 menit tadi ada azan. Udah berhenti ya, nanti kalau silakan. Ada pertanyaan mungkin Pak Edi atau Bu Ira, Pak Kang Iya. Chan, Bu Yaltini? Punten saya Apa nanya, Pak. Enggak, Bu Ira. Bapak tadi menarik ya Pak Hartanto, sudah selamat, sudah bukunya sudah terbit. Nanti saya coba cari-cari itu adanya di mana Pak? Cari di mana? Marketplace. Oke. Itu. Tadi maaf pertanyaan. Saya nanya ya Pak ya. Ya, sekali nanya boleh. Jadi yang pertama tadi kalau sudah kalau pesan di mana, kemudian yang kedua perlu berapa lama Bapak untuk dari ide awal sampai dengan itu launching itu Bapak perlu waktu berapa? Prosesnya itu ambil berapa waktu? Berapa lama dari ide? Bu Ira tadi ya. Ada lagi Bu? Yang ketiga Pak, satu lagi yang utama yang Bapak temui selama penulisan tokoh itu ya, tokohnya ya.
ya sebagai penulisnya ya Pak ya, apa kendala utama yang Bapak kendala. hadapi dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Itu aja. Terima kasih. Makasih Bu Ira, mangga Pak Har. Baik. Pertama masalah Jadi dapat di mana? bukunya dapat di mana? Ya, Oke, nanti saya share aja ya. Jadi biar apa? Yang kedua dulu gitu. Apa namanya? Waktu ya, dari mulai awal sampai akhir ya. Karena sebetulnya kan ini relatif ya Bu ya. Dan saya juga bukan apa namanya, maaf, bukan profesinya, bukan seorang penulis, jadi memang tidak ada apa ya, suatu target yang sifatnya apalagi masalah ekonomi gitu ya. Jadi saya hidup dari menulis, saya bukan dari sana. Jadi memang relatif. Tapi yang saya alami gini, kalau dari sisi penulisan itu sekitar 2 tahun, Bu. Kenapa? Karena tadi saya bukan profesi saya sebagai penulis, jadi saya tidak setiap hari harus 1 bab, itu enggak. Jadi saya buat fun, kemudian saya masukkan, saya hilangkan, saya masukkan, saya edit dan sebagainya, berlangsung saja. Target saya maksimal 2 tahun harus sudah terbit. Nah, itu target saya sudah. Dan target itu alhamdulillah tercapai. Nah, begitu saya kirimkan ke penerbit, saya gunakan penerbit yang apa namanya, self publishing. Indie ya. Ya, indie. Saya gunakan self publishing, saya apa namanya, kirimkan materi ke mereka dalam waktu kira-kira sebulan. Jadi saya kirimkan, terus mereka lakukan editing ulang, kemudian mereka apa namanya, kirimkan ke saya untuk dicek lagi. Kemudian dari sana sudah saya setuju, kemudian apa namanya, ada sign kontrak gitu ya, sign kontrak, masalah pembayaran segala macam, apa pembayaran itu apa namanya, royaltinya gitu ada, artinya royaltinya ada 2 macam, dalam buku atau dalam e-book. Karena ini ada e-booknya juga, ada versi e-booknya. Itu sudah setuju, oke. Kemudian kita tanda tangan, kita kirim biaya ke mereka. Biayanya ada beberapa paket biaya. Nah, kemudian dari mulai itu sekitar 3 minggu kemudian alhamdulillah buku itu selesai dan dikirim ke saya. Nah, begitu dikirim, tentunya karena ini self publishing, maka kalau ada yang pesan ya ada jeda pasti, Bu ya, pasti ada jeda, di mana yang pesan itu bisa langsung ke si publishernya, pesan sekitar waktunya sekitar seminggu sampai 2 minggu ya, sekitar antara 7 sampai 14 hari itu akan dikirim oleh mereka. Apakah kita pesan 1 atau 10 atau 100 sama saja waktunya. Jadi sekitar seperti itu. Itu yang masalah waktu tadi. Tadi yang ketiga tadi apa ya, Kang? Lupa saya juga. Yang ketiga tadi Kendala. Kendala. Jadi selama proses yang 2 tahun itu mungkin kendalanya apa yang terbesar, natasinya gimana? Oke. Sekarang kendala ya. Nah, kendala itu gimana ya? Kata saya nggak ada kendala yang berat, ya nggak ada, alhamdulillah ya, nggak ada kendala yang berat. Karena apa? Mungkin karena saya make it fun aja. Jadi bagi saya tidak ada satu kendala. Mungkin kalau dikatakan kendala teknis, ya sih. Jadi misalkan kita ingin kita punya satu apa namanya, satu pokok cerita, tapi kita punya bahan yang sedikit nih. Foto saya kurang nih ya, maka saya harus studi tentang lokasi itu. Ada, nah ini bocoran. Jadi ada lokasi yang di Indonesia juga, itu hanya bubu ya. Kebetulan si tersebut di Yogyakarta. Di mana lokasi yang saya maksud di sana itu
itu saya belum pernah datang. jadi ini aneh juga. Jadi saya menceritakan sesuatu berbasis lokasi, artinya lokasinya pasti ada, atau lokasinya memang benar-benar ada. Tapi saya belum pernah ke lokasi tersebut, gitu ya. Nah itu memang kalau dikatakan kendala, ya bisa. Tapi saya anggap bukan kendala sih, saya anggap sebagai tantangan aja, gitu ya. Tantangan artinya, ya saya harus menceritakan kondisi sebenarnya dong, walaupun saya belum pernah ke sana. Dari mana saya dapatkan? Ya dari Google lah, dari internet gitu ya. Dari internet saya bisa lihat gambar di sana seperti apa, kemudian saya ceritakan. Terus terang, saya ke lokasi tersebut setelah buku terpublikasi, ya. Kemudian setahun kemudian saya baru menyempatkan pada saat saya tugas ke Jogja, saya baru menyempatkan ke lokasi tersebut. Saya baru tahu, oh lokasinya begini toh. Jadi saya baru tahu lokasinya sebenarnya seperti itu setelah saya datang setahun kemudian, gitu ya. Nah, kemudian itu baru satu, ada 2 lokasi di Jogja. Nah, satunya lagi saya belum, nunggu sekitar sekian bulan kemudian ke depan. Pada saat saya dengan keluarga ke Jogja lagi, itu saya baru tahu, oh lokasinya seperti ini tuh. Jadi ada satu lokasi pantai gitu. Saya ke lokasi tersebut dan remote, maksudnya remote tuh jauh dari jangkauan gitu ya. Tapi lokasinya bagus banget gitu. Dan alhamdulillah apa yang saya lukiskan dalam tulisan itu benar gitu ya. Benar itu maksudnya memang begitu, memang bagus gitu ya. Jadi tidak bohongi lah gitu ya. Nah, itu mungkin bagi saya itu satu tantangan yang luar biasa. Kemudian satu lagi teknis, bukan teknis, materi. Jadi ada satu materi di mana saya menceritakan mengenai fenomena alam yang memang di Michigan itu bisa dilihat. Apa namanya? Aurora, tentang aurora. Nah, karena yang tentang aurora ini eventnya itu saya nggak kenal saat saya di sana, walaupun bisa 3 tahun di sana, saya nggak sempat atau tidak menyempatkan diri lah saat itu untuk ke lokasi di mana saya bisa melihat aurora. Maka saya harus tahu aurora itu apa sih secara fisika, itu apa, gimana sih kita bisa melihat parameter aurora itu seperti apa. Nah itu saya harus cari, harus studi lagi. Tapi kan studi itu nggak susah zaman sekarang ya, tinggal kita buka Google, cari gimana gitu. Dan ada aplikasi juga kan di HP, aplikasi yang bisa menandakan kapan aurora itu muncul gitu kan, di HP kan ada sekarang. Jadi kita saya install, kemudian saya lihat. Walaupun saya di Indonesia nggak mungkin bisa lihat, tapi kan install aplikasi kan bisa kan. Saya install, saya lihat, oh begini, maksudnya begini. Berarti parameter fisika yang harus saya ketahui apa gitu. Jadi mungkin itu aja apa namanya yang bisa saya sampaikan gitu, Bu. Ya, menjawab Bu Ira, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Menyenangkan ya Pak ya. Jadi kita perlu referensi juga ya. Iya. Meskipun tidak harus ke Bu Ira langsung lokasi. siapkan catatan ya untuk menulis buku langsung kayaknya. Iya, makasih banyak Pak. Pak Sama-sama. Alfamto. Iya, Pak Edi, ada yang bertanyakan? Pak Har, ini orangnya tahu mau ditulis. Gimana? Yang sakitnya ini tahu dia mau ditulis. Atau dia tidak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya tidak dikasihkan ke mereka. Setelah selesai dikasih Enggak tahu? juga. Enggak juga. Oke, bagus. Walaupun saya menceritakan ke dia, saya menceritakan ke dia, saya tidak menceritakan bahwa objek itu ada loh, itu ada loh gitu. Nah, untuk yang ini berarti dia bermanfaat juga untuk yang artinya orang yang tidak terkena. Artinya apakah ini survivornya? Apakah ini survivornya yang mau ditonjolkan? Ada tahapan di mana yang saya ingin tonjolkan di sana adalah di mana WHO, Organisasi Dunia mengatakan bahwa hepatitis C itu belum ada obatnya. Tetapi pada saat itu di Amerika itu sudah ada obat. Padahal pada saat kasus itu yang saya ceritakan ini,
itu baru diuji coba sekitar 4 tahun dan keberhasilannya itu masih sekitar 94%, berarti belum 100%. Artinya sistem pengobatan saat itu masih coba-coba, masih dalam proses medis atau dalam proses dicoba gitu ya. Jadi saya sampai saat itu mencatat bahwa si dokter, karena saya mendampingi teman saya itu, si dokter tuh menanyakan ke pihak saya itu, ke teman saya itu, ini obat baru diuji coba di Amerika. Tingkat keberhasilan sudah bagus, 94%, walaupun tidak menjamin 100%. Apakah Anda mau mencoba? Nah, gitu kan. Jadi, tapi mungkin teman saya itu menganggap bahwa ya ini kan namanya juga kesempatan berobat ya, kesempatan berobat mungkin ya, kesempatan berobat. Jadi akhirnya oke, I'll take it gitu kan. Jadi ya sudah dia lakukan itu. Walaupun mungkin beratnya karena saya tahu persis saat itu bulan puasa di bulan Juni. Bulan puasa di bulan Juni itu saat yang paling panjang panasnya. Jadi kalau kita sahur itu jam 3:30, kita buka itu jam 9, setengah 10 malam. Jadi panjang hari itu sekitar 17,5 jam. Nah itu pada saat itulah si person tadi melakukan pengobatan. Pengobatannya dengan makan obat pagi sore atau 2 kali sehari setiap hari, dan tidak boleh satu waktu pun terlewat. Kalau satu waktu terlewat, maka dia akan dimulai dari nol lagi. Nah itu sangat ketat. Bahkan pihak yang saya dengar itu via farmasi selalu ngecek. Sekian hari sekali dia ngecek, dia nelpon. Sudah diminum belum? Segala macam. Sudah diminum belum? Pihak suster dari rumah sakit juga ngecek. Jadi benar-benar dipantau si pasien tadi agar diketahui tingkat reaksi si obat tadi terhadap virus. Bukan menghilangkan virus ya, virus di darah gitu kan. Setelah itu dibutuhkan juga setelah selesai pengobatan selama berapa hari begitu ya, 30 sekitar sebulan, saya lupa malah. Selesai pengobatan dia harus menunggu lagi sebulan untuk dicek di laboratorium. Setelah itu dicek lagi sebulan kemudian, baru kemudian ada tanda final bahwa tidak ada lagi virus di darah Anda. Nah itu, jadi itu hal yang benar-benar terekam karena saya pikir ini sistem pengobatan yang dalam tanda kutip baru lah saat itu ya, baru belum saya kenal sebelumnya atau belum kita kenal di sini, tapi alhamdulillah bisa. Karena kan karena manusia di Asia Tenggara dengan yang di benua Amerika sana kan beda ya. Jadi memang ada perlakuan yang khusus gitu ya. Jadi ada, karena kita pada saat di sana kita mau berobat itu ditanya asal dari mana, rasnya apa, segala macam itu kan ditanya. Itu menentukan komposisi dari obat yang diberikan. Itu yang bagi saya sih sangat berkesan sekali ya sarannya. Gitu ya. Ya, nuhun Pak. Ada pertanyaan lagi? Tadi yang bagaimana mendapatkan buku belum saya. Oh iya. Saya share aja ya. Saya share saja. Di chat box? Enggak, di sini di slide saya ada slide-nya. Oh iya. Silakan. Mana ya? Itu. Kan ada di ini ada. Jadi ini untuk mendapatkan buku. Ya. Jadi bisa kita dapatkan dari publishernya di leutikaprio.com. Kita bisa ke sana, bisa pesan di sana. Tinggal kita cari di sana bukunya judulnya adalah Hot Chocolate. Kemudian nanti kalau sudah ketemu, tinggal kita ada prosedur, ada login segala macam. Atau kalau secara online kita bisa buka juga di Google Play Books.
Di Google Play Books itu seperti contoh di sebelah kiri bawah itu ada contoh. Dari sana bisa kita kita beli langsung di sana juga, beli online ya, beli online buku dari Google. Mungkin ini ya buku ya, tadi bisa di screenshot aja jadi biar gampang. Itu apa namanya? Kenapa dikasih nama The Hot Chocolate? Nah, artinya saya lihat kan ini hepatitis apa HC itu dari hot, maksudnya hot coklat itu hanya menggambarkan hepatitis, C-nya jenisnya. Kalau kita membaca ini sampai akhir, itu saya ingin membuat twist sebetulnya di akhir itu bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan hot coklat itu gitu. Jadi memang itu minuman coklat panas, tapi itulah yang mengawali perjuangan dari si personal tadi. Itu yang mengawali dia, bagaimana dia bisa berjuang dengan keras untuk bisa menyembuhkan diri di sana. Nah, mungkin agak jauh kaitannya dengan penyakit. Iya. Saya pikir kan biasa kalau sakit misalnya perjuangan menuju sehat gitu kan. Ya. Tapi ini di hot coklat gitu. Karena kebetulan juga saya juga suka hot coklat. Kopi sama coklat doyan mana? Gimana? Kopi dengan coklat pilih mana? Kopi dengan coklat saya pilih coklat. Oh, coklat. Kalau saya kopi. Karena kopi itu membuat saya ngantuk. Kebalikan ya? Nah, jadi saya kalau minum kopi apapun, kopi di Aceh, kopi di Papua, kopi di Sumatera Selatan, tetap aja saya sekali minum satu teguk itu udah yang ngantuk. Bener, fenomena langka nih. Mungkin bisa ditulis juga itu Pak Har. Jadi sebuah topik yang menarik. Orang-orang minum kopi biar tetap terjaga, kalau Pak Har malah untuk tidur gitu. Obat tidurnya kopi. Menarik. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau tanyakan Pak Edi, Bu Yelti ini mumpung ketemu langsung dengan Pak Har sekarang lewat Zoom. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, ada yang disampaikan gitu. Ini kata pengantarnya ini Pak Har, yang dari Pak Ida, Pak Putra. Anak muda perlu membaca agar memahami bahwa rintangan pasti ada dalam perjalanan kita. Kenapa anak muda? Kan artinya sebenarnya untuk segala umur kan? Iya, betul. Ada alasan kira-kira. Itu yang nulis yang ini siapa? Pak Ida, Pak Putra. Pak Putra ya? Pak Putra ya. Ya kan Pak Putra bilang gini, anak muda perlu membaca agar memahami bahwa rintangan pasti ada dalam mewujudkan cita-cita. Tetapi bila dihadapi dengan tawakal, justru akan membuat lebih kuat. Pak Putra itu kebetulan sama saya satu alumni. Oh. Jadi mungkin Pak Putra itu melihat kondisi di sana seperti apa gitu kan. Jadi paham apa yang saya ceritakan gitu. Jadi beratnya yang saya ceritakan di buku itu dia paham bahwa antara lain ya masalahnya sebetulnya masalah fisik gitu ya. Di sana kan daerah dingin. Itu dingin banget, bukan sekedar dingin tapi pakai banget gitu ya. Pada saat musim sekarang ini Januari Februari itu suhu hariannya adalah minus 20 sampai minus 30. Jadi itu salju tuh ya dia akan hadir sejak Januari sampai bulan Maret, awal April dia baru mulai cair. Jadi apa namanya memang di sana berat sekali. Kemudian lagi sampai pernah suhu di sana itu mencapai minus 40 derajat. Minus 40 itu sama dengan kalau kita lihat ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, itu minus 40 itu angka di mana Fahrenheit dengan Celcius pada titik yang sama, minus 40. Nah ini mungkin jarang orang tahu ya. Iya. Minus 40 sama, nah itu pernah saya alami juga di sana. Jadi suhu yang sangat ekstrim, bahkan kalau menurut berita saat itu lebih dingin daripada di kutub utara. Jadi mungkin Pak Putra di sini dia melihat dari sisi itu, dari sisi di sana tuh
berat loh gitu dari sisi perjuangan Betul, hidupnya betul. gitu. Jadi dia katakan, karena banyak pemuda kita, banyak yang anak-anak Indonesia di sana yang memang apa ya, punya semangat yang luar biasa gitu. Banyak teman-teman saya punya semangat yang luar biasa. Jadi dia ingin teman-teman di sini kalau misalkan terjun ke Amerika jangan takut gitu kan. Harus punya punya strategi yang bagus dan punya semangat yang tinggi gitu. Kenapa enggak gitu. Walaupun Anda dalam kondisi sakit, nah ada kondisi yang saya bilang karena yang saya jelaskan dalam kondisi sakit ya. Dalam kondisi sakit pun nggak masalah karena di sana juga pengobatan oke-oke aja gitu kan. Pengobatan oke-oke. Yang penting adalah semangat kita jangan sampai rendah aja. Iya. Tapi tokoh di dalam buku ini akhirnya sembuh ya? Alhamdulillah sembuh. Tapi setelah ada kembali ke sini atau di sana dia udah sembuh? Di sana udah sembuh. Jadi pada saat kan tuh pengobatan 2 tahun, jadi saat terakhir itu sekitar 3 bulan setelah pengobatan itu batas waktu pengecekan terakhir itu dinyatakan sembuh. Artinya pokoknya dia begitu menerima telepon dari si suster kan, you are free, langsung teriak. Subhanallah, Jadi luar biasa. free dari virusnya, virus apa namanya, virus hepatitis HCV kan, hepatitis C. Ya, C itu yang paling parah ya? Gimana? Kalau dari A, B, C? Iya, C yang paling parah. C yang paling parah. Karena C itu tidak diketahui ininya, apa namanya, simptomnya, nggak ada. Jadi begitu dia, kalau tidak karena diperiksa, ya dia nggak ketahuan. Begitu dia di akhir, saat hati kita keras, jadi apa namanya, jadi saat hati kita apa namanya, sirosis, itu kita baru sadar bahwa kita terkena dan biasanya terlambat. Jadi sekitar dari mulai terkena sampai sirosis itu sekitar 15-20 tahun. Dan itu orang nggak sadar. Orang nggak sadar. Jadi sama-sama nggak ada gejala gitu ya? Nggak ada gejala. Jadi orang harus cek gitu ya? Iya, harus cek. Apa namanya, ya mungkin dengan nggak tahu lah metodenya, ada SGPT, SGOT, segala macam itu kan. Saya kurang gitu, Pak. Kalau untuk di Indonesia kan belum ada obatnya katanya. Iya. Sarannya bagaimana untuk? Mungkin gini, kalau masalah sekarang kan cepat sekali ya, apa berita tuh mendunia gitu ya. Saya ikut salah satu grup tentang hepatitis C di Facebook. Itu ada yang menyatakan obat ini bisa didapatkan di mana gitu loh. Obat ini bisa, ada 2 obat saya lupa namanya. Saya sebutkan juga di buku itu, saya tuliskan. Apa ada fir-firnya gitu lah. Nah itu di grup itu, di grup Facebook itu ada yang nyebutkan, oh kalau ini nanti belinya di mana, Jadi kemungkinan sih ada, tapi mungkin secara medis tidak ada secara resmi bahwa ini pengobatannya khusus untuk hepatitis C gitu. Mungkin saya kurang. Tapi obat itu yang di Amerika bisa dibeli di Indonesia nggak? Bisa. Tapi diresepkan juga oleh dokter di sini? Mestinya sih gitu, karena obat keras. Termasuk obat keras. Oke. Ya, ada ini Pak Edi dari agak mau live duluan, tapi memberikan komentar bahwa terima kasih sharingnya untuk saya, Pak Art dan Pak Kamil, karena dianggap bahwa metode menulis yang menyegarkan, santai dan konsisten, hingga tidak merasa lelah, menurut saya sebagai penulis pemula. Setuju Pak? Ya. Jadi memang seperti itu ya yang disampaikan tadi, bahwa kita upayakan fun yang diutamakan di dalam menulis. Nanti setelah fun-nya dapat, maka hasilnya akan dapat. Baik, menjelang akhir dari pertemuan kita, apakah masih ada kira-kira komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir, baik offline maupun online? Mungkin kalau yang offline sedang nyenyem ya, jadi agak tidak ada pertanyaan, tapi karena mungkin nanti setelah ini karena offline bisa bicara langsung lebih luas lagi dengan Pak Har. Baik, kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja Pak Har. Tapi sekali lagi kalau menurut saya ini sangat menarik ya, terutama dalam proses itu yang saya pikir perlu ditiru atau dilihat bagaimana detailnya sudah direkam sebelumnya.
disiapkan baik melalui foto atau apa aja, sehingga pada saat menulis itu itu bisa dijadikan apa rangkaian menjadi runtutan sebuah cerita gitu. Dan saya pikir itu sangat penting ya, karena memang ada kadang-kadang orang yang menulis tapi kadang-kadang menulisnya sekarang menulis di sini nanti menulis di sana, jadi nggak tersebar. Pada saat mau menulis baru mengumpulkan. Kalau Pak Har sudah menyiapkan sebelum dinikah, jadi saya pikir ini sebuah clue yang sangat tips dan trik yang sangat menarik dan perlu dicontoh kalau untuk kita para penulis, sebanyak mungkin membuat catatan ataupun rekaman. Nanti entah terserah apakah akan terpakai atau tidak, nanti yang penting sudah ada dulu itu rangkaian. Pak Har, sebagai closing atau pesan untuk kita semua para pendengar atau yang hadir di Zoom ini, dan nanti juga kan ini akan menjadi sebuah rekaman sehingga bisa menjadi proses pembelajaran di masa selanjutnya. Silakan Pak Har. Iya, terima kasih Kang Bibi. Menulis itu walaupun bukan dunia yang profesi kita, jangan sampai kita tinggalkan, karena kita sudah selalu diingatkan dari berbagai tokoh-tokoh yang apakah itu tokoh agama, tokoh nasional, bahwa menulislah apapun itu, tinggalkan sesuatu dalam tulisan. Saya juga selalu dulu diingatkan oleh salah satu senior saya bahwa sesuatu harus kamu tulis, apapun itu. Jadi untuk apapun pasti ada gunanya, Jadi jangan sampai kita melewati momen tanpa kita menulis, apapun itu. Dan medianya bisa apapun juga. Menulis bukan berarti kita harus menulis ABC gitu kan, tapi juga membuat gambar itu pun ada satu rekaman yang sangat terang. Itu Kak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hartanto dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pertemuan ini, baik yang online maupun yang offline. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Har, terutama berbagi ilmu. Pak Ihsan Kamil juga yang tadi telah menyampaikan dan menantang kita untuk terus menulis di media masing-masing. Tapi karena Pak Ihsan dari Kompasiana, maka beliau mengajak kita untuk menulis sebanyak mungkin di Kompasiana, karena setahu saya Kompasiana termasuk yang rating pembacanya cukup tinggi. Jadi akan mudah mendapat feedback kalau kita menulis di situ. Dan terima kasih untuk dari Pak Pakar, Pak Ihsan, Pak Ibu yang sudah hadir offline dan online. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini. Juga terima kasih untuk tadi Bu Yaltini dari Labiorit. Semoga ke depan kita bisa bekerja sama lagi dengan berbagai kegiatan, dan termasuk juga nanti mungkin bisa dimasukkan ke agenda kalau Pak Har bisa jadi narasumber lagi di kegiatan Labiorit untuk literasi kepada generasi muda yang lain. Mungkin demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi saya ucapkan, nah itu Ibu Ira baru muncul. Ada pertanyaan nggak muncul ya? Ya. Masih pakai celemek Pak. Mantap. Jadi itu ya contoh Bu Ira ini jadi contoh juga sambil kerja sambil di dapur ya Pak ya. Bisa nanti setelah itu tumbuh atau muncul ide apa langsung. Iya, betul. Setelah selesai masak ada ide ya Pak Har. Ya. Jadi yang tadi sampaikan Pak Har langsung dipraktekkan oleh Ibu Ira. Ya, Insya Allah. Ya, amin. Ya, nanti saya masukkan ke grup Flemaya Ibu ya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian. Semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kan boleh ke kanan, boleh ke kanan.